Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Oke, hari ini saya memberikan tips tentang bisnis Anda yang suka otomotif, yaitu onderdil mobil. Nah, terutama ya kalau kita bahas otomotif ya tentunya cowok-cowok maco nih. Ya terkadang juga cewek-cewek yang keren-keren juga suka ya otomotif ya. Nah, di bidang otomotif yang paling rame tentunya adalah tentang onderdil, yaitu onderdil mobil, onderdil sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, onderdil ini ada yang memang ini onderdil yang pokok, misalkan barang mobil yang rusak-rusak diganti yang baru, tapi juga ada onderdil pelengkap. Apa itu ya? Misalkan variasinya dan lain sebagainya. Ada yang memang suka variasi mobil begitu, ya kan? Maaf ada telepon. Nah, bagi Anda yang memang suka atau seneng di bidang onderdil atau punya usaha toko onderdil mobil, maka tips ini bisa Anda lihat dan dengarkan, bisa Anda praktekkan. Yang pertama adalah Anda harus suka dulu. Kalau Anda pengen buat toko onderdil mobil, Anda harus suka otomotif. Kenapa? Ya memang itu penting, supaya ada jiwanya, supaya ada chemistry-nya, dapat rasanya. Kalau Anda tidak paham mobil, Anda nggak suka otomotif, punya toko onderdil mobil ya bisa kan, tetapi semacam kayak makanan kurang garam gitu, kurang bumbu. Jadi saran saya yang ingin membuat toko onderdil mobil adalah bagi Anda yang memang suka di bidang otomotif. Nah, terutama bagi Anda yang suka di bidang otomotif mobil, maka pelajari dulu apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh mobil, baik sejenis variasi mobilnya maupun onderdil utama. Misalkan kerusakan-kerusakan mobil yang sering terjadi apa, sehingga hobinya dulu yang dibangun. Kalau sudah ada hobi di otomotif dan mobil, baru pelajari dulu perlengkapan atau apa saja biasanya yang sering dicari oleh para bengkel, apa yang sering dicari oleh para pecinta otomotif. Nah, bahan-bahan inilah yang harus Anda stok. Yang ketiga, tampilannya buat yang lebih asik. Jadi walaupun hanya sebuah toko onderdil mobil, tampilan promosinya, warna tokonya, penempatan barang-barangnya harus yang keren, supaya orang tertarik bahwa memang toko Anda lengkap. Kalaupun ditulis sih terlengkap misalkan, dan memang usahakan bahannya yang lengkap, ya butuh modal yang banyak sambil berjalan sambil dilengkapi. Dan orang-orang otomotif mereka punya cara berpikir yang unik ya, yang berbeda dengan yang lain. Ya kasih selain hadiah, promo, juga update barang ya, update kebutuhan. Kenapa? Karena ya bolak-balik mobil itu kan otomotif yang berkembang ya. Bisnis di bidang otomotif itu maju terus. Setiap tahun selalu ada mobil baru ya, rata-rata. Bahkan ada yang baru 6 bulan keluar mobil baru. Baru setahun keluar mobil model baru. Nah, setiap ada mobil baru ini kan modelnya berubah terus, sehingga onderdil mobil pun juga harus mengikuti perkembangan itu. Beda kalau tahun-tahun yang dulu mungkin berapa tahun sekali baru ada mobil baru. Kalau sekarang kadang 6 bulan udah ada model yang muncul, kadang 1 tahun sudah ada berbagai variasi mobil baru, sehingga tentunya onderdilnya juga update gitu, berkembang. Apalagi sekarang sudah mulai banyak mobil yang matic ya, mulai tersistem komputer dan lain sebagainya, sehingga barang-barang di otomotif atau onderdil mobil Anda ya harus dilengkapi. Dan yang sangat penting, harus punya karyawan yang memang berbakat. Pilih karyawan yang memang senang di bidang otomotif, sehingga dia pegang barang kotor di onderdil itu, oli atau mungkin barang masih plastik, kardus, itu nyaman. Kenapa? Karena memang seneng otomotif, seneng mobil, seneng barang-barang mobil, nggak merasa sungkan. Jadi kalau orang tidak hobi itu pegangnya aja ragu gitu. Tapi kalau hobi seneng, mau pegangnya betul-betul dijaga betul.
Sehingga kalau mau cari karyawannya pun kalau bisa yang memang seneng di bidang otomotif, terutama mobil. Dan yang kedua, pinter anaknya, pinter, cerdas, cekatan, ya, punya pengalaman. Kadang malah bisa memberikan bimbingan kepada yang datang. Misalkan apa yang rusak, biasanya pakainya ini. Jadi kayak semacam konsultan bengkel gitu ya. Walaupun tidak harus pinter banget, tapi paling tidak paham lah ini fungsinya untuk apa, ini buat apa. Jadi wawasan kepada karyawannya harus tepat. Bahwa ini untuk ini untuk itu. Biasanya kalau ini pakai ini dan sebagainya. Nah itu penting. Jangan asal-asal memilih karyawan. Bahaya kalau Anda salah pilih karyawan, bangkrut. Betul. SDM, sumber daya manusia itu penting. Walaupun memang nasib Allah yang jamin, akan tetapi secara akal kita, ikhtiar kita tuh dari SDM dulu diukur. Kalau punya karyawan tidak jujur, ya, sukanya bohong, lemot mikirnya, terus kurang cekatan, kurang disiplin, apa-apa nggak paham, mending diganti. Ya, minta maaf, kasih pesangon, diganti. Ganti yang pinter, ganti yang rajin, ganti yang disiplin, ganti yang punya hobi yang sama, yaitu onderdil mobil atau suka otomotif. Ganti yang mau belajar tekun, ada pengalaman, kerjanya totalitas. Itu penting, karena karyawan adalah sumber kekuatan kesuksesan bisnis selain seorang atasan. Jadi sumber kekuatan itu satu di atasan, yang kedua juga di karyawannya, yang ketiga baru barangnya yang dijual. Jadi antara atasan dengan karyawan ini dua orang penting dalam membuat usaha. Yang ketiga baru barang-barang, stok barang yang dijual. Sehingga atasannya juga harus oke, harus cerdas, harus hati-hati, harus primpen, harus banyak belajar. Karyawannya pun sama, dididik dengan betul, cari yang pembelajar. Dan yang ketiga baru barang-barangnya yang bagus gitu. Nah, karena memang pesaingnya banyak ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat usaha onderdil mobil, karena memang jumlah mobil sekarang bertambah banyak di Indonesia, kayak nggak dibatasi begitu, sehingga pesaingnya banyak. Nah, kalau pesaingnya banyak, ya jangan hanya mengandalkan fisik, jangan hanya mengandalkan usaha lahir, juga berupaya untuk berusaha dan ikhtiar mengandalkan usaha batin, doa, wirid, punya guru spiritual, punya guru pembimbing. Ya, siapapun yang Anda percaya, Anda boleh datang ke tempat saya, ke Asosiasi Para Psikologi Nusantara, dengan saya Kang Masruhan, boleh. Kenapa? Karena memang kita disunahkan untuk usaha dohir dan batin, ya, lahir dan batin, jiwa dan raga gitu. Sehingga saya sebagai pribadi siap membantu bagi Anda yang punya usaha apapun ya. Salah satunya adalah onderdil mobil. Untuk bantuan apa? Yaitu bantuan bimbingan lahir dan batin, yaitu bantuan secara rohani, secara kekuatan spiritual, supaya toko Anda ramai, supaya toko Anda sukses. Karena pesaingnya banyak, ya gimana, kalah modal ya harus menang di tirakat kan gitu, menang di tungo kan gitu. Kalau dulu orang bilang kalah cinta, ya dukun bertindak gitu. Nah, kalau bisnis ya, kalau modal Anda kalah dengan yang lain, ayo jangan sampai kalah dengan doa, jangan sampai kalah dengan kekuatan batin. Sehingga modal secara lahir penting, modal secara batin juga penting, dohir dan batin. Insya Allah banyak yang kisah-kisah yang sudah berhasil untuk menjalani usaha onderdil mobil, dan saya yakin laku. Kenapa? Ya karena mobil aja sekarang tambah banyak, otomotif tambah merajalela, segala merek sekarang ada, bahkan ada merek-merek baru yang tampil di Indonesia. Sehingga gimana ya, saya yakin bisa laku orang-orang punya toko onderdil mobil itu. Lawong di sini orang lebih bangga naik mobil kok daripada naik sepeda, ya kan. Beda kalau di daerah Jepang, sana malah pencipta mobil malah jarang pakai mobil gitu karena banyak yang naik sepeda sehat gitu. Orang sini malah lebih banyak naik mobil. Kenapa? Karena orang Indonesia termasuk konsumtif ya, jadi memang suka belanja, sehingga
kalau ada mobil baru seneng yang beli. Saya yakin onderdilnya pun laku. Dari saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.